Baik, di sini saya akan membaca atau menjelaskan tentang beberapa teori yang diberikan dosen saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2 pagi. Dosen Adi Mursalin SEMM, Makul Manajemen Pemasaran. Tugas mencari teori tentang pengeceran. Apa itu penjualan eceran atau retail? Pengeceran atau penjualan eceran atau dikenal dengan istilah retail adalah kegiatan bisnis perdagangan atau penjualan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran di mana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Berikut ini beberapa pengertian pengecer, perdagangan eceran, penjualan eceran atau retail dari beberapa sumber buku. Menurut Henry M.A. Rupp 2005-71, retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Sedangkan pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen. Retail perorangan atau retail kecil memiliki jumlah gerai bervariasi mulai dari satu gerai hingga lebih. Menurut Tejiptono 2008 191, pedagang eceran atau retailing merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa eceran langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Menurut Kotler 2007-592, usaha eceran atau retailing adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis. Tujuan dan fungsi penjualan eceran atau retail. Perdagangan eceran melakukan aktivitas pengemasan terjadi bagian yang lebih kecil, menyimpan persediaan, menyediakan jasa agar pelanggan dapat memperoleh barang dan dengan mudah. Tujuan penjualan eceran atau retail antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. 2. Memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk atau ready exchange of value. 4. Mengadakan transaksi dengan para konsumennya. Sedangkan menurut Sutjana 2005-117, terdapat 4 tujuan perdagangan eceran atau retail, yaitu sebagai berikut. 1. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir. 2.
penghimpunan sebagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. 3. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. 4. Penentuan eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Contoh-contoh pengeceran Alfamart, Indomaret. Contoh pengeceran di Pontianak seperti penjualan goreng pisang yang menggunakan gerobak dorong. Alasan mereka menjual gorengan seperti pisang goreng adalah suatu usaha yang kecil untuk memberikan suatu produk kepada konsumen, di mana mereka harus menjual produk yang mereka buat supaya mendapatkan laba yang mereka inginkan. Strategi yang harus mereka pilih untuk menjual pisang goreng adalah mereka bisa melihat suatu tempat atau keadaan pasar yang belum ada orang yang menjual pisang goreng, sehingga dengan tidak ada orang yang menjual di situ, maka dia akan membuka usaha seperti menjual pisang goreng karena ada mudah mendapatkan pelanggan yang akan membeli karena tidak ada pesaing yang lain, dan tempat itu harus bagus dan pastikan ramai orang. Sekian dulu penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.